Halo teman-teman semua, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam hangat mahasiswa. Semoga di tengah-tengah situasi pandemik ini, kita semua selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat. Perkenalkan, nama aku Gisi Kartika, biasa dipanggil Gigi. Aku dari program studi sastra Indonesia dengan fokus jurusan Bahasa Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Video kali ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Sejarah Sastra Indonesia aku dengan dosen pengampunya Bunda Eni Hayati SSM HUM. Pada video kali ini aku senang banget nih, karena aku bakal menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik salah satu novel terbitan Angkatan Balai Pustaka yang fenomenal, yaitu novel Azab dan Sengsara karya Menawi Siregar. Teman-teman pasti udah pada tahu kan sama novel ini? Nah, kalau gitu mari kita langsung saja simak analisisnya. Oke teman-teman, kita langsung saja menganalisis ya. Tapi sebelum itu, aku cuma kasih sedikit informasi bahwa novel Azab dan Sengsara ini hampir mirip dengan novel Siti Nurbaya. Nah, jadi ceritanya tuh kayak dipaksa orang tua gitu. Kisah kasih tak sampai, seperti itu kiranya. Oke, lanjut ke unsur intrinsik yang pertama, yaitu tema. Jadi, tema dari novel ini adalah kesengsaraan kedua anak manusia karena kasih tak sampai. Jadi ini lebih kepada kebiasaan, adat istiadat yang terlalu mengekang seseorang, seperti itu. Lanjut ke unsur intrinsik yang kedua, yaitu penokohan. Seperti yang bisa teman-teman lihat, tokoh Maryamin digambarkan sebagai seorang gadis yang cantik, lemah lembut, berbakti kepada kedua orang tua, dan baik hati. Nah, di situ ada contoh dari dialognya. Terus tokoh Aminuddin adalah seorang anak yang berbudi pekerti luhur, sopan santun, suka menolong, berbakti kepada orang tua dan sangat pintar. Ada juga contoh kutipan dialognya di situ. Lalu Sultan Maringin atau ayah Maryamin adalah seorang yang suka membuat masalah dan takabur dengan hartanya. Jadi ibaratnya tokoh Sultan Maringin ini itu adalah tokoh antagonisnya dalam cerita ini. Ngomong-ngomong, di sini lagi hujan teman-teman, jadi suaranya nggak kurang-kurang kedengaran ya. Tapi semoga hujan ini tuh berkah untuk kita semua. Amin. Oke, lanjut ke tokoh selanjutnya, itu ada Nuria atau Ibu Maryamin. Jadi tokoh Nuria ini adalah seorang yang penyayang dan baik hati, seorang ibu yang benar-benar keibuan. Selanjutnya ada Baginda di atas atau ayah Aminuddin. Dia adalah seorang kepala kampung atau bangsawan yang kaya raya dan disegani serta dihormati. Lalu juga ada tokoh Ibu Aminuddin, sebagaimana halnya seorang ibu, penyayang dan lain sebagainya. Terus ada juga Kasibun. Kasibun ini sama dengan Sultan Baringin tadi, tokoh antagonisnya. Dia adalah laki-laki yang jadi paksa dengan Maryamin. Namun dia memiliki sifat yang buruk dan kasar terhadap istrinya. Kemudian ada juga tokoh Marah Said atau Pakrol Bambu. Di sini dia sebagai seorang pengacara yang jahat, licik, cerdik, dan mata duitan. Juga ada contoh lain di situ. Nah, analisis unsur yang ketiga yaitu alur. Jadi dalam novel ini alurnya adalah alur campuran, yaitu alur maju dan alur mundur. Ngomong-ngomong teman-teman, aku jelasinnya itu singkat-singkat aja ya, karena durasi juga. Oke, lanjut. Masuk ke unsur yang keempat, yaitu latar. Nah, latarnya ini banyak nih. Ada di sebuah gubuk, tengah-tengah sawah, sungai di kota Sepiro, rumah Maryamin yang besar, di Medan, di kebun tempat Aminuddin bekerja, kampung A, pekuburan Maryamin. Nah, di seberang jalan kampung A. Terus juga ada latar waktu, terjadi pada senja, pagi hari, siang, dan malam hari. Sementara latar suasananya adalah menyedihkan, senang, haru, tegang. Soalnya tuh kayak campur aduk gitu gak sih? Kayak perasaan gitu, asik. Oke, skip, gak penting. Terus juga ada sudut pandang atau bahasa lainnya itu point of view. Jadi POV dari kisah ini adalah orang ketiga tunggal yang ditandai dengan kata adinda, kakanda, dan anakanda, bukan anakonda ya. Terus orang ketiga yang ditandai dengan kata anggi atau adik,
angkang, atau kakak. Seperti itu. Lanjut ke unsur yang keenam adalah gaya penulisan. Gaya penulisan novel ini adalah dengan menggunakan bahasa Indonesia yang dicampuri oleh bahasa Melayu. Jadi novel ini belum menggunakan EYD atau ejaan dan sempurnakan. Selain itu, pada setiap awal bab pengarang menggunakan penggambaran-penggambaran, baik itu mengenai alam yang menjadi latar belakang cerita ini maupun penggambaran tentang tokoh-tokoh dengan menggunakan bahasa yang indah. Kayak apa contohnya? Misalnya, maka angin itu pun bertambahlah sedikit kerasnya, sehingga daun dan cabang-cabang kayu bergoyang-goyang perlahan-lahan sebagai menunjukkan kegirangannya. Karena cahaya yang panas itu sudah bertukar dengan hawa yang sejuk dan nyaman rasanya. Seperti itu gaya kepenulisannya novel ini. Nah, akhirnya kita sampai juga kepada unsur intrinsik yang terakhir, yaitu amanat. Dari novel Azab dan Sengsara ini kita banyak mengambil sebuah pelajaran yang berharga, beberapa pelajaran yang berharga. Di antaranya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan laki-laki dan perempuan dan mempersatukan mereka itu dengan maksud supaya mereka itu berkasih-kasihan, bukan untuk malah menuai kesengsaraan. Amanat yang berikutnya, kita harus mensyukuri dan memanfaatkan sebaik mungkin harta atau rezeki yang Allah berikan kepada kita. Niscaya Dia akan menambahkannya. Terus juga ada amanat menolong sesama adalah kewajiban setiap insan. Seberat apapun derita yang menimpa, kita harus selalu sabar, tegar, dan selalu berdoa. Jadi ada banyak sekali amanat yang terkandung dalam novel ini, sangat-sangat menginspirasi untuk kita semuanya. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke bagian unsur ekstrinsik. Nah, apa saja bagian-bagiannya? Sebelum itu, kita menganalisis unsur ekstrinsik novel Azab dan Sengsara ini berdasarkan pendekatan didaktis, yaitu meliputi nilai-nilai yang mampu memperkaya kehidupan rohaniah pembaca. Nah, apa saja di antaranya? Yang pertama ada nilai moral, yaitu bagaimana kepatuhan seorang anak kepada orang tuanya. Contohnya Maryamin yang berbakti kepada ibunya dengan sabar dan ikhlas yang merawat ibunya yang sakit parah. Yang kedua itu unsur nilai agama. Sebagai seorang umat yang beragama, ketika menghadapi cobaan hidup, kita harus tetap bersabar dan bertawakal kepada Allah. Di sini dicontohkan bagaimana tokoh Maryamin yang selalu mendapatkan kesengsaraan karena kehidupan yang melarat, namun ia tidak pernah sekalipun menyalahkan Tuhan karena telah memberikan cobaan yang berat. Yang ketiga itu ada unsur nilai budaya. Adat masyarakat Sipiro waktu itu masih sangat kental akan adat Melayu. Jelas sekali adanya perjodohan. Terus ada aturan yang berlaku, yaitu anak orang terpandang haruslah menikah dengan anak orang terpandang pula. Jadi di situ dikaitkan unsur budayanya. Yang keempat itu ada unsur nilai pendidikan. Jadi kita harus belajar untuk dapat bersabar, karena orang yang berbuat baik belum tentu merasakan hidup yang baik pula. Nah, unsur ekstrinsik yang terakhir adalah nilai sosial. Jadi penggambaran hubungan manusia dalam kehidupan bermasyarakat sangat jelas. Hubungan sosial tersebut meliputi sikap tolong menolong, saling menghargai. Contohnya ketika Aminuddin menolong Maryamin yang terjatuh di sungai. Oke teman-teman, demikianlah unsur ekstrinsik yang terdapat di dalam novel Azab dan Sengsara karya Minari Siregar. Sebelumnya aku mohon maaf kalau PPT-nya itu agak berantakan ya, karena buru-buru bikinnya. Tapi semoga dapat dipahami. Oh ya, aku rekomendasi banget nih buat teman-teman mahasiswa yang lagi nyari-nyari bacaan novel karya sastra lama atau roman, itu bisa baca aja nih novel Azab dan Sengsara ini. Karena sangat kental sekali nilai kehidupan terdapat di dalamnya. Dan Angkatan Wali Pusaka gak mengecewakan sih novel-novelnya atau romannya. So, I recommended you to read this novel. Oke? Dari analisis novel Azab dan Sengsara tadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa novel ini sangat menarik sekali, very interesting. Karena bagaimana novel ini menggambarkan tentang kerasnya kehidupan dan pada akhirnya mengajarkan kita ke arah kebaikan. Memang begitulah seharusnya sebuah novel atau bacaan. Kita sebagai pembaca tidak hanya mendapatkan sisi menghiburnya saja, tetapi bagaimana kita mendapatkan pesan-pesan moral dan pembelajaran berharga di dalamnya. Itu yang paling penting.
Oke teman-teman, sekian video dari aku. Atas kekurangan konten maupun analisisnya aku mohon maaf. Semoga bisa menjadi perbaikan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.